Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Danita Nurma Syafira dengan NIM 226131126. Saya Cindy Aulia Wulandari dengan NIM 22613099. Dengan saya Ardilia Herdani, NIM 22613087. Dengan saya Nisa Sabita Dami Wardoyo dengan NIM 22613094. Dan saya Dimas Tegar Prayoga dengan NIM 226130082. Kami akan mempresentasikan tentang hormon, mekanisme hormon, dan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Silakan Abid. Mekanisme kontrol sekresi hormon. Sekresi dan mekanisme kerja hormon. Pertama, hormon hipotalamus yang dikenal sebagai releasing hormon dan inhibitor hormon dilepaskan ke kapiler jaringan di median eminensia. Aliran darah membawa hormon-hormon ini langsung ke lobus hipofisis anterior, di mana mereka merangsang atau menghambat sekresi hormon hipofisis anterior. Kedua, akson memanjang dari inti paraventrikular dan supraotik melalui infundibulum ke lobus hipofisis posterior. Tubuh sel neuron ini membuat salah satu dari dua hormon, oksitosin atau hormon antidiuretik. Akson mereka mengangkut hormon ke hipofisis posterior, di mana mereka dibebaskan. Di dalam tubuh, setiap hormon akan terikat pada reseptor spesifiknya atau reseptor yang cocok dengan hormon tersebut. Beberapa reseptor lokasinya berada di dalam sel. Untuk memudahkan pemahaman kita gambarkan reseptor berada di permukaan sel. Reseptor inilah yang berperan sebagai bagian yang akan menerima sinyal meskipun hormon dapat menjangkau semua sel yang ada di dalam tubuh. Tetapi hanya beberapa sel saja yang memiliki reseptor untuk berikatan dengan hormon. Mekanisme hormon. Kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui darah menuju sel target. Sel target yang memiliki reseptor yang cocok akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Jadi, hormon akan mengeluarkan responnya pada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok untuk hormon tersebut tidak terpengaruh. Sel yang tidak terpengaruh ini disebut sebagai sel non-target. Mekanisme pengendalian hormon. Hipotalamus mensekresikan hormon tertentu dan menyebarkan hormon ini ke pituari di tempat hormon tersebut disimpan. Hipotalamus mensekresikan bahan kimiawi yang dikenal sebagai faktor releasing atau yang dilepaskan ke dalam vaskular di antara hipotalamus dan pituari interior. Hormon yang dilepaskan oleh kelenjar target mungkin mengumpan atau mempengaruhi pelepasan atau penghambatan dari hormon pituari atau hipotalamus. Pada umumnya, sekresi hormon diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan adanya produksi kelebihan atau kekurangan. Jadi, terdapat suatu mekanisme kontrol untuk mengatur produksi dan sekresi hormon. Mekanisme tersebut adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik ini bisa berupa umpan balik positif dan negatif. Selanjutnya, kita membahas hormon dan fungsinya yang disekresi oleh hipotalamus. Sebelumnya, kita harus mengenal hipotalamus terlebih dahulu. Hipotalamus adalah area kecil seukuran kacang almond yang penting di otak dan dia berada di tengah otak. Hipotalamus berfungsi untuk mengendalikan beberapa hal, antara lain mengatur suhu tubuh, mengatur rasa lapar dan haus, denyut jantung, mengendalikan suasana hati, mengelola dorongan seks,
dan mengatur siklus fisiologis harian seperti kualitas maupun kuantitas tidur. Hipotalamus juga berfungsi untuk mengatur semua fungsi hormonal dalam tubuh. Hal ini karena hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar pituitari dalam menjaga peran kelenjar penghasil hormon di tubuh, seperti kelenjar tiroid, ovarium, atau testis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Yang selanjutnya itu ada hormon. Yang pertama ada hormon antidiuretik. Hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, termasuk juga volume darah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tekanan darah. Yang selanjutnya ada hormon oksitosin. Hormon ini berfungsi untuk mengendalikan rasa cemas dan berpengaruh pada sistem reproduksi, khususnya pada ibu hamil dan menyusui. Somatostatin berfungsi untuk menghambat dan membatasi produksi hormon lain yang ada dalam tubuh. Selain itu juga mengatur produksi hormon pertumbuhan dan TSH, thyroid stimulating hormone. GHRH, hormon pelepas hormon pertumbuhan atau yang dikenal dengan growth hormone releasing hormone. Hormon ini sangat penting bagi metabolisme tubuh manusia dan merangsang hormon pertumbuhan. GnRH, hormon pelepas gonadotropin atau disebut gonadotropic releasing hormone, berfungsi untuk melepaskan hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi seperti pematangan organ seksual dan juga pubertas. CRH, hormon pelepasan kortikotropin atau disebut corticotropin releasing hormone, berfungsi untuk mengontrol respon tubuh saat mengalami stres fisik maupun emosional. Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk menekan kecemasan, suhu tubuh, dan mengontrol nafsu makan. TRH, hormon pelepasan tirotropin atau disebut tirotropin releasing hormone, berperan dalam merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otak, kendali otot, serta kesehatan tulang. Demikian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.